Selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati secara audiovisual. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas textbook ortopedinator di bagian bab adult fracture ya dan multi trauma. Jadi ini terkait dengan fraktur dan multi trauma yang terjadi pada dewasa ya, atau di tepatnya di topik fraktur treatment ya. Jadi saya ulang, di textbook meter boleh dibuka, kemudian di fracture and multi trauma in adult ya, di topiknya di fraktur treatment. Nah, pada topik kali ini kita akan bahas fraktur secara lengkap ya. Kita akan lihat dulu ya, bagaimana sih menangani manajemen fraktur di awal ya. Dalam menangani fraktur treatment, yang tentunya akan kita lakukan paling awal adalah evaluasi awal ya, atau initial assessment, dan menentukan diagnosis. Nah, itu kan yang paling penting, initial assessment. Nah, prinsipnya ketika melakukan initial assessment dalam menangani manajemen fraktur ya, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya primary survey ya, dan secondary survey ya. Ini yang merupakan prinsip daripada ATLS ya. Nah, primary survey prinsipnya adalah kita memprioritaskan ABC ya, airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, jadi ini yang paling kita utamakan dulu dalam menangani setiap kasus multi trauma, selalu mengutamakan primary survey terlebih dahulu. Lalu kemudian selanjutnya pada konsep untuk setelah primary survey stabil ya, airway-nya stabil, breathing stabil, sirkulasi stabil ya, tidak ada perdarahan, lalu kita langsung melanjutkan yang namanya pemeriksaan secondary survey, yaitu pemeriksaan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, atau yang disebut dengan pemeriksaan head to toe. Nah, biasanya ini dilakukan secara lengkap. Nah, biasanya kalau untuk masuk spesifik ortopedi, nah kita akan nanti melakukan inspeksi ya, kemudian look inspeksi atau biasa disebut dengan look ya, look. Kemudian ada melihat ya, kemudian ada feel ya, merasakan, yaitu palpasi ya, kemudian ada move ya, dia punya pergerakan ya, range of movement ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya yang di palpasi itu bagian feel-nya ya, swelling. Untuk berapa swelling ini terkait dengan move-nya, joint of locomotion, apakah ada keterbatasan gerak pada daerah persenian tersebut. Nah, kemudian yang paling penting juga penting untuk menilai status daripada neurovaskular. Ya, setelah kita lakukan secara lokal, jadi masuk ke ABC stabil, secondary survey, kemudian misalnya dia curiga close fracture tibia ya misalnya, ya nanti lakukan pemeriksaan look di tibia, feel tibia bagaimana, move tibia bagaimana, lalu kemudian memeriksa juga status neurovaskular, yaitu memeriksa pembuluh darah, saraf ya misalnya, pemeriksa end artery ya, capillary refill type di ujung kaki, apakah ada lambat atau enggak, kemudian fungsi neurologis ya, apakah ada gangguan motorik ataupun sensorik, seperti itu. Nah, dan penting untuk dilakukan dokumentasi pada fase ini ya. Nanti untuk pre dan post daripada reduksi atau imobilisasi pada intervensi yang kita lakukan pada ortopedi. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik ya, lakukan primary survey, secondary survey yang stabil ya, pemeriksaan head to toe, kemudian pemeriksaan neurovaskular. Nah, kemudian langsung melakukan pemeriksaan imaging ya, atau pemeriksaan radiologi. Nah, pada prinsipnya pemeriksaan radiologi itu dia harus minimal 2 proyeksi ya. Jadi menilai sesuatu itu pada 2 sisi, tidak hanya melihat pada satu foto saja, minimal 2 ya. Paling sering digunakan itu misalnya foto AP dan lateral. Jadi kalau misalnya fraktur tibia, dilihat bagaimana frakturnya dari tampakan depan dan bagaimana fraktur dari tampakan samping, dan juga melihat including two joints ya, di mana setiap fraktur itu seharusnya ya melibatkan 2 sendi ini ya, di proksimal dan distal itu harus mencakup, seperti itu.
Nah, itulah untuk melakukan evaluasi awal. Nah, kemudian sampailah nanti pada diagnosis ya. Misalnya sampai di diagnosis ya mungkin disebutkan ya close ya, fraktur, ya misalnya ada luka terbuka ya close fraktur, lokasinya ya misalnya sepertiga proksimal ya, sepertiga proksimal tibia, nah sebelah mana, kanan atau kiri, dextra ya kayak gitu. Jadi ini sampai ke diagnosis. Jadi untuk sampai pada titik ini ya tentunya dilakukan secara bertahap ya. Initial assessment, primary survey yang stabil, secondary survey itu tuh baru pemeriksaan lokalis ortopedi ya, look, feel and move, kemudian memeriksa neurovaskular, melakukan modalitas radiologi mencakup 2 proyeksi sama 2 joints, kemudian kita simpulkan dengan kesimpulannya apa, apakah dia uh, politrauma ya, multiple fraktur atau hanya satu fraktur ya, simple fraktur. Di kasus ini ya misalnya close fraktur close fraktur tibia sepertiga proksimal ya, dextra ya, bisa jadi fraktur tibia sepertiga proksimal kayak gitu. Nah, itu untuk evaluasi awal sampai diagnosis ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, ini terkait dengan beda fraktur dan indikasi prioritas ya. Sebenarnya ini sedikit pengantar bahwa ada hal-hal yang prioritas yang di ortopedi yang perlu kita lakukan ya. Tidak serta-merta menangani pada frakturnya saja. Nah, pada konsep primary survey ya, hal yang paling harus dilakukan itu yang paling awal adalah walaupun dia ada fraktur di situ di kaki atau di tangan, yang paling harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah kontrol perdarahan dan hemodinamik. Misalnya kalau ada perdarahan aktif ya di stop ya, mulai dengan bleeding control dengan alat yang ada ya, kemudian hemodinamik berupa tanda-tanda vitalnya bagaimana ya, seperti itu. Apakah ada perubahan hemodinamik yang memungkinkan terjadinya shock hipovolemik seperti itu. Nah, kemudian yang akut lagi yang menjadi prioritas yang dapat mengancam nyawa dan kita lakukan life saving adalah melakukan restorasi vaskular. Misalnya pada kasus-kasus terjadi limb injury tapi disertai dengan trauma vaskular, nah ini sangat rentan untuk terjadinya iskemia yang dapat menyebabkan nekrosis jaringan, nah sehingga penting untuk melakukan restorasi vaskular dan neurologis ketika itu terjadi ya. Nah, kemudian ketika apalagi fase akut yang prioritas dari bedah, yaitu pentingnya untuk pencegahan infeksi pada fraktur terbuka ya. Misalnya pemberian paling penting itu irigasi dan debridement pada fraktur terbuka dan pemberian antibiotik. Nah, ini untuk tata laksana prioritas menjadi kasus-kasus bedah. Sama penting untuk melakukan imobilisasi dini ya, untuk mencegah terjadinya risiko misalnya ARDS atau bisa menyebab nyeri hebat ya, untuk kemudian gangguan neurovaskular. Nah, makanya penting untuk melakukan imobilisasi dini seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menjadi prioritas di ortopedi. Kemudian lanjut, kita masuk ke konsep tentang apa sih prinsip-prinsip dalam menangani suatu fraktur ya. Setelah kita tahu tadi kita bisa diagnosis suatu fraktur, kita sudah bisa melewati fase prioritas yang mengancam nyawa ya, yang menjadi prioritas, lalu kemudian melakukan tindakan definitif pada fraktur tersebut. Apa sih yang dilakukan? Nah, pada prinsipnya dalam menangani fraktur yang harus diketahui bahwa ada yang namanya saya gambarkan dulu supaya lebih enak. Ada yang namanya satu ya, imobilisasi ya. Yang kedua ada yang namanya reduksi ya. Yang ketiga ada yang namanya traksi. Yang keempat ada yang namanya fiksasi ya. Yang kelima ya tentunya masuk ke stabilisasi juga ya. Nah, maksudnya apa? Misalnya kita temukan suatu fraktur ya, suatu fraktur yang kita lihat dulu apakah ini masuk kategori fraktur yang displace atau undisplaced ya. Jadi kalau misalnya ada pergeseran tulang atau tidak. Jadi kalau misalnya ada fraktur tapi dia tidak ada displace di situ, hanya mungkin retakan tapi tidak ada perubahan posisi, nah itu masuk dalam fraktur yang stabil ya. Karena dia stabil, yang kita lakukan hanya imobilisasi ya. Kalau dia stabil ya dilakukan
namanya stabil, dilakukan imobilisasi, misalnya dengan pemasangan gips ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu kalau frakturnya misalnya yang undisplaced ya, undisplaced. Jadi tidak ada pergeseran. Di fraktur tibianya misal ya tidak ada pergeseran tulang ya. Kayak gini ya. Jadi frakturnya itu ya cuma garis, tidak ada pergeseran tulang. Lain halnya kalau misal displace ya. Jadi fraktur di sini tidak ada pertemuan secara alignment ya. Itu yang displace. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya reduksi. Reduksi ini dilakukan pada fraktur yang tidak stabil ya. Atau ada displace di situ ya. Displace-nya. Tujuannya reduksi adalah mengembalikan ke posisi yang semula ya. Nah, reduksi ini ada yang namanya reduksi terbuka ya. Ada yang namanya reduksi tertutup ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya ulang ya. Tadi yang penting kita lakukan tadi itu adalah yang namanya mobilisasi ya, satu mobilisasi ya, yang kedua reduksi ya, reduksi, yang tiga stabilisasi, empat fiksasi ya, lima traksi, ya, 6 rehabilitasi lah ya, rehabilitasi misalnya. Nah, pada kita bahas tadi terkait dengan reduksi ya. Reduksi itu tentunya ada yang open ya, ada yang close ya. Kalau open, kalau yang close ya, bagaimana mengembalikan posisi tulang itu tanpa melakukan luka terbuka, sayatan terbuka, misalnya dengan melakukan manual ya, manual reposisi. Nah, itu salah satu reduksi tertutup. Nah, kalau sudah open reduksi, nah itu melakukan tindakan operatif ya, harus untuk mengembalikan posisi tulang itu ya harus dilakukan pembukaan ke bagian tersebut yang fraktur, kemudian dilakukan reduksi atau penyambungan. Nah, kemudian setelah itu terjadi, barulah kita lakukan stabilisasi ya. Kalau misalnya dia close reduksi tadi, mau distabilisasi ya, setelah dilakukan manual reposisi ya langsung dilakukan stabilisasi dengan gips. Nah, beda halnya mungkin kalau dia operasi reduksi terbuka, nah itu stabilisasinya dengan tindakan yang namanya fiksasi seperti itu. Nah, fiksasi ini sebenarnya dibagi dua juga, ada fiksasi internal ya sama fiksasi eksternal ya. Kalau fiksasi internal itu yang kayak plate ya, plate dan screw. Jadi di mana tulang yang patah itu disambungkan dengan menggunakan difiksasi dengan plate ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang eksternal, ini misalnya pada kasus luka bakar atau multitrauma yang dia punya tulangnya hancur. Nah, ini gambarnya ya, ini fiksasi eksternal. Jadi ada bingkai dari luar. Nah, ini namanya fiksasi eksternal. Ini tadi contohnya stabilisasi dengan gips ya, atau alat bebat. Nah, kemudian kalau yang internal fiksasi ya gambarnya ini, plate dan screw, ini gambarnya. Nah, ini contoh ya fiksasi internal. Kemudian selanjutnya setelah difiksasi ya tentunya di contoh lain sih ada juga namanya traksi ya. Traksi itu sudah jarang dilakukan pada fase-fase awal. Untuk sebelum dilakukan tindakan definitif ya biasa dilakukan yang namanya ada skin ya, skin traksi, ada namanya skeletal traksi ya. Ini untuk mereposisi sih sebenarnya, mereduksi namanya, itu bagian daripada traksi. Nah, kemudian rehabilitasi pasca fraktur, nah dibahas di bawah. Kemudian nah ini terkait dengan materi rehabilitasi ya. Prinsipnya ketika sudah dilakukan fiksasi dan stabilisasi, nah selama penyembuhan fraktur itu penting untuk dilakukan kontrol, jangan sampai terjadi yang namanya deformitas ya, deformitas, jangan sampai terjadi yang namanya deformitas. Jadi walaupun tersambung tapi ternyata kaku atau
tidak bisa digerakkan, itu sangat salah juga ya. Bahwa penting ini namanya konsep load sharing ya, reduksi yang dilakukan bagaimana memberikan beban ya. Maka ini misalnya dengan prinsip early wake bearing ya, early wake bearing. Nah, ini adalah membebani misalnya berjalan dengan tongkat ya pada sebagian tubuh ya, yang dimana tujuannya untuk membebankan berat badan, sehingga nanti kalau ada konsep terkait dengan hukum apa namanya Wolf ya, Wolf law ya, jadi membeban di mana tulang itu akan terkonsentri sesuai dengan beban yang diterimanya. Nah, kemudian penting juga untuk melakukan early motion ya, tujuannya untuk mencegah kekakuan sendi selama fase rehabilitatif. Nah, ini juga membantu mempercepat orientasi kembali serat-serat kolagen atau reorientasi ya. Demikian untuk materi kali ini terkait dengan manajemen fraktur atau fracture treatment.